Baik Ustadz, kita lanjutkan informasi sore hari ini Ustadz. Ini ada tergiur dengan keuntungan tinggi, ratusan warga di Musi Banyu Asin justru tertipu dengan arisan bodong. Nah, wanita cantik yang menjadi bandar arisan kini tak diketahui rimbanya. Warga pun berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Sejumlah warga yang merupakan peserta sebuah arisan menyambangi rumah orang tua sang bandar arisan, wanita bernama Indri Aprilia Sari. Pasalnya keberadaan Indri kini tak diketahui. Ia kabur meninggalkan rumah di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sedikitnya 200 peserta arisan diduga telah menjadi korban arisan yang dikelola oleh Indri dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Para peserta tergiur dengan keuntungan arisan yang dijanjikan. Jika setor uang 10 juta rupiah, akan mendapat uang pengembalian 25 juta rupiah. Kini para korban mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib jika mereka tak mendapatkan ganti rugi. Yo ceritanya tuh kan, Indri tuh buka arisan online, yang get duel sama get lelang. Aku tuh meluk yang get duel. Nah itulah yang di belakang kawan aku nih sama juga meluk kena tipu. Berapa Ibu? Kalau aku dikit nominal daripada yang lain cuma 11 juta. Yang lainnya sekitar berapa itu? Yang lainnya tuh itu ada yang 100, ada yang 50, macam-macam. Ustadz, munculnya arisan dan investasi bodong atau palsu ini biasanya kerap muncul jelang Ramadan dan Idul Fitri. Orang mungkin mau beli baju baru, mau beli mobil baru pada saat Idul Fitri begitu Ustadz ya. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih waspada. Nah Ustadz, ada tidak sebenarnya hukum Islam yang bisa menjadi acuan agar kita dapat memilih investasi agar tidak terjebak riba ataupun penipuan seperti hal-hal seperti ini Ustadz? Ya Mas Asran, kita dituntun oleh agama untuk tidak melakukan berbagai hal yang dikategorikan penipuan dalam berbagai aspek tentunya. Dan tentu kita pun dituntun untuk tidak mudah tertipu. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang ini menjadi acuan bersama agar kita tidak tertipu. Kalau yang menipu ini kan sulit ya. Ini agar kita tidak tertipu. Yang pertama, seseorang jika menginginkan keuntungan yang lebih, maka usahanya harus lebih. Bagaimana mungkin orang duduk-duduk saja, orang hanya ya menaruh uang sekian, kemudian untungannya berlebih. Ini tidak masuk akal. Karena ad-dinu aklun, bagaimanapun seluruh konsep agama, tuntunan agama itu dapat dirasionalisasikan. Ketika itu tidak masuk akal, maka diduga ada unsur penipuan. Yang kedua adalah al-gharar, yaitu ketidakjelasan. Mana mungkin usahanya tidak jelas gitu ya, bahkan kantornya maaf juga tidak ada. Kemudian juga praktek di lapangan, kan kita bisa bertanya, apa sih kegiatan usahanya sehingga kami harus menanam uang sekian. Kadang-kadang dengan iming-iming yang tidak jelas, memang betul usahanya juga tidak jelas. Usaha yang fiktif dalam bahasa agama al-gharar. Al-gharar itu sesuatu yang samar, ya tidak jelas. Kemudian hanya ya dengan ungkapan-ungkapan di lisan sehingga orang tertarik. Dan yang terakhir ini penting juga bahwa kita tetap waspada. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan menjadikan seluruh usaha kita itu berkah, usaha kita itu bernilai antarodin. Kita jalankan penuh-penuh, yaitu penuh artinya pihak yang pertama pun sepenuhnya meyakini dan memahami, pihak kedua juga sepenuhnya memahami dan mempercayai. Kalau tidak ada saling kepercayaan, saling memahami, maka kemungkinan besar diduga ada konteks pemalsuan. Biasanya penipuan kan begitu, yang satu tidak paham, yang penting ayo mbak nanamkan, akhirnya dia menanam, padahal yang ditanam tidak ada. Kita nanam di depan rumah aja harus jelas ya apa yang ditanam, kemudian nanti tanaman itu berapa lama, ada alat ukur yang jelas, sehingga insya Allah kita dibimbing oleh agama kita untuk mencari yang halal dengan cara-cara yang jelas dan kita terhindar dari upaya penipuan atau pemalsuan. Jadi intinya kita sebagai masyarakat juga harus jeli begitu Ustadz memilih investasi yang mana Ustadz ya. Baik Ustadz, anggaplah investasi ini real gitu Ustadz ya, benar adanya. Kita anggap benar adanya gitu Ustadz ya. Kita tanam 10 juta nanti akan untung 25 juta dalam waktu sekian bulan misalnya Ustadz. Nah Ustadz, apakah ini termasuk riba atau tidak sebenarnya Ustadz? Ya, kalau kita mengacu kepada literatur agama, seseorang boleh mendapatkan untung berapa saja. Yang jelas adalah keuntungan itu berdasarkan aktivitas yang nyata dari sebuah aktivitas perekonomian. Ia mungkin bisa saja menginvest kepada perusahaan. Tapi kejelasan itu biasanya kan mereka menutup
Ya pokoknya kamu menyimpan ini dan kamu akan mendapatkan. Tidak ada ketentuan benar atau patokan dari agama berapa keuntungan. Namun etikalah yang berbicara, adablah yang berbicara. Tidak mungkin orang kemudian cepat menghasilkan keuntungan yang besar kalau memang usaha yang dijalankan juga usaha yang tidak menjanjikan keuntungan. Kan itu real dalam aktivitas ekonomi. Kalau yang dijalankan betul menurut sekian pekat dalam menghasilkan sekian, berarti kita insya Allah tidak termasuk yang melakukan penipuan. Maka di sini edukasi tertinggi adalah tentu kita harus banyak belajar dan agama tidak menetapkan keuntungan berapa, namun ada etika, ada kelayakan kita mendapatkan keuntungan karena yang dinilai oleh Allah adalah keberkahan pada harta kita insya Allah. Jadi kita harus melek tentang financial planning juga begitu Ustaz ya, dan kita harus hati-hati menginvestasikan uang kita di mana, dan perusahaan yang kita investasikan itu juga harus jelas bagaimana cara kerjanya begitu Ustaz ya.